mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertakhta. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Hari ini saya ingin memberikan pesan penting buat Habib Rizik Syihab, pesan penting buat Habib Bahar, pesan penting buat para Habib pembenci Jokowi, pesan penting buat mantan presiden kita Bapak SBY, pesan penting buat Agus Yudhoyono, pesan penting buat orang-orang PKS, orang-orang FPI, orang-orang HTI, pesan penting buat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Waloni Yahya, Ustadz Felix Siau, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher Sugiknur, lalu para Wahabi, orang-orang Cendana, orang-orang Cikeas, orang-orang Bakri, orang-orang Kala, keluarga Cendana, keluarga Cikeas, keluarga Bakri, keluarga Kala. Juga kepada para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa pesan yang akan saya sampaikan tersebut? Oh iya, juga kepada Marissa Haque yang katanya ingin masuk surga. Kunci masuk surga itu gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kunci mendapatkan ridho Allah itu gampang. Kunci menjadi orang-orang yang soleh, yang dimuliakan oleh Allah itu gampang. Gak susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah bapak-bapak dan ibu-ibu pemuda-pemudi sebangsa setanah air untuk masuk ke dalam surganya Allah. Surga dunia dan juga surga akhirat. Mau masuk surga, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, terkhusus yang saya sebutkan tadi, mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dicintai para malaikat, dicintai para nabi, dicintai umat Islam, dicintai manusia, dan juga agar masuk dalam hamba-hamba yang masuk dulu masuk surga, maka cukup ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka kalian cukup menjadi orang-orang yang
jiwanya tenang. Ya Bu, menjadi orang-orang yang jiwanya tenang. Jiwanya tenang, ini kunci surga. Kalau jiwanya tenang, maka pemikirannya pun tenang. Kalau pikirannya tenang, maka lisannya pun tenang. Kalau lisannya tenang, maka perbuatannya pun menenangkan dan menyenangkan. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Apa itu orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang? Yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Fajr terakhir, ini apa sih? Tafsirannya apa sih orang-orang yang mutmainnah? Orang-orang yang jiwanya tenang, yang pasti diridhoi oleh Allah. Hatinya diridhoi oleh Allah, pemikirannya diridhoi oleh Allah, lisannya diridhoi oleh Allah, perbuatannya diridhoi oleh Allah. Sehingga sudah pasti tidak bohong, dia pasti akan menempati surganya Allah. Gampang Bu, supaya kita punya jiwa yang tenang. Kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, perhatikan 600 video dari saya, kalian akan menemukan apa yang saya maksud. Jihad itu, ji-nya itu hiji, had-nya itu hade. Jadi orang-orang yang berjihad adalah orang-orang yang melakukan satu perbuatan, tetapi perbuatan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Sederhana. Kata Allah, kalau saya ringkas, jikalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mampu, dan insya Allah pasti mampu, amanu wa amil sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Beriman, berbuat baik, saling menasehati dalam kesabaran, dan saling menasehati dalam kebaikan. Saya ringkas lagi supaya enteng. Kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air ingin masuk surga, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara yang paling oyes, berbuat baiklah dan jangan berbuat jahat. Jadi orang-orang yang mutmainnah itu. Saya menafsirkan setelah membaca, merenung, bahkan melakukan apa yang saya baca, apa yang saya renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai surganya Allah, maka kita harus berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Sederhana. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Yang kedua, terkecil berbuat jahat kepada orang lain. Karena jika kita melakukan perbuatan baik yang banyak, lalu kita pun melakukan perbuatan yang jahat yang banyak, maka itu sama saja min 2 ditambah 2 sama dengan 0. 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Artinya plus. Kalau sudah plus ya sudah pasti masuk neraka. Tidak mungkin masuk surga. Jadi jika Bapak Ibu sanggup untuk berbuat baik, dan pasti sanggup, maka segeralah berbuat baik dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, jangan berbuat jahat, karena jelas ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kira-kira Presiden Jokowi ini orang baik apa orang jahat, Bu? Kira-kira Presiden Jokowi ini orang baik atau orang jahat, Pak? Kira-kira Presiden Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Adik-adik pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jawab sejujur-jujurnya, karena yang namanya CCTV akhirat itu lebih hebat daripada CCTV dunia. CCTV akhirat bisa tembus lahir dan batinnya, sementara CCTV dunia hanya tembus lahirnya saja. Jawab dengan jujur, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Ustadz Abdul Somad, jujur dengan kata hati, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Ustadz Adi Hidayah, jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Ustadz Tengku Zulkarnain, jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat?
Ustadz Roni Yahya jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Habib Rizik jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Habib Bahar jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Rizal Ramli jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Rapli Harun jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Said Didu jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Gatot Nurmantio jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Orang-orang HTI, FPI, PKS jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Keluarga Cendana Cikeas, Kala Bakri jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Marisa Haque jawab dengan jujur, apakah Jokowi ini orang baik atau orang jahat? Jokowi membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dengan sangat merata. Tidak pandang bulu, tidak pandang bulu alis, tidak pandang bulu rambut, tidak pandang bulu di bawah perut, tidak pandang bulu ketek. Sama semuanya. Semuanya dibangun infrastruktur. Apakah ini sebuah kebaikan atau kejahatan? Pasti ini sebuah kebaikan. Jokowi membangun jalan raya dari Sabang sampai Merauke. Apakah sebuah kebaikan atau kejahatan? Jelas. Ini adalah sebuah kebaikan. Jokowi membangun bandara-bandara yang asalnya biasa-biasa, ini berstandar internasional. Apakah sebuah keburukan atau kebaikan? Jelas sebuah kebaikan. Jokowi membangun pelabuhan. Apakah sebuah kejahatan atau kebaikan? Jelas kebaikan. Jokowi membangun bendungan. Apakah sebuah kejahatan atau kebaikan? Jelas kebaikan. Jokowi membangun kesejahteraan rakyat dengan membuat undang-undang Omnibus Law agar rakyatnya bisa berusaha dengan mudah, agar rakyatnya bisa berusaha dengan mendapatkan keuntungan yang wah, agar rakyatnya bisa bekerja dengan jaminan yang selayaknya, agar rakyatnya bisa tersenyum, agar rakyatnya bisa menjadi rakyat yang memang punya potensi yang sangat-sangat dibanggakan oleh negaranya. Semua perizinan dipercepat. Rakyat ingin bikin PT dipermudah. Rakyat mau bikin CP dipermudah. Rakyat mau bikin perusahaan apapun dipermudah. Permodalan pun dipermudah. Rakyat ingin kerja didatangkan investor. Apakah ini semua sebuah kebaikan atau kejahatan? Jelas Mas Bro, ini adalah sebuah kebaikan. Makanya orang-orang yang benci kepada Jokowi, orang-orang yang memaki-maki Jokowi, orang-orang yang melaknat Jokowi, orang-orang yang membuli Jokowi, orang-orang yang memfitnah Jokowi, orang-orang yang baperan pada Jokowi, orang-orang yang ingin menggulingkan Jokowi, mereka itu adalah penjahat. Wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan. Kalau Jokowi baik, maka orang yang membenci Jokowi adalah orang jahat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang saling bertolak belakang. Yang pertama Nabi Adam sebagai simbol kebaikan. Yang kedua adalah iblis sebagai simbol kejahatan. Keturunan Nabi Adam disebutnya lah manusia. Keturunan iblis disebutlah setan. Jadi cucu Adam namanya manusia, cucu iblis namanya setan. Jadi orang yang membenci Nabi Adam simbol kebaikan, orang yang membenci Jokowi simbol kebaikan, berarti mereka itu iblis. Keturunan iblis disebutnya setan. Jadi orang yang membenci Jokowi ini adalah iblis. Orang yang membenci Jokowi ini adalah setan. Apakah iblis dan setan bisa masuk surga? Nggak bisa. Salah satu sifat iblis dan setan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Pertama, mereka akan membuat kerusakan. Kerusakan hati, kerusakan iman, kerusakan ikhlas, kerusakan Islam. Lalu kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, kerusakan perbuatan. Kota yang baik-baik, kota Jakarta kemarin toh dibangun dengan capek-capek oleh Ahok dan Jokowi. Juga gubernur-gubernur sebelumnya. Malah dirusak kemarin-kemarin. Dasar iblis dan setan. Jogja, repot-repot dibangun. Waktu demo buruh kemarin dirusak. Dasar iblis dan setan. Di Surabaya seperti itu. Capek-capek Tri Risma hari ini membangun kota Surabaya. Malah dirusak dan dihancurkan. Ini iblis dan setan. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang kami, Kesatuan Aksi Merusak Indonesia.
Kesatuan aksi monyet-monyet Indonesia. Ini mereka ini iblis, setan. Sudah selayaknya pemerintah membongkar semua dalangnya tanpa terkecuali, tanpa batas. Karena kalau dipolitisir, kalau tidak diselesaikan dari A sampai Z, maka yakinlah akan timbul kerusuhan yang jauh lebih besar daripada kemarin, dan dalangnya kita akan susah untuk menemukannya karena dalangnya akan belajar dari kesalahan hari ini. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi saya nggak aneh kalau dalam video tersebut si Sugiknur ingin begitu benci, Sugiknur ini begitu benci kepada Jokowi. Berarti si Sugiknur ini kalau nggak iblis ya setan. Karena Jokowi ini orang baik. Kebaikan yang sudah diberikan oleh si Sugiknur tidak apa-apanya, belum ada apa-apanya dengan kebaikan yang sudah diciptakan oleh Jokowi. Dia dicintai rakyat Solo ketika menjadi wali kota Solo. Dia dicintai rakyat Jakarta ketika jadi gubernur Jakarta. Dia dicintai rakyat Indonesia ketika dia memimpin 2 periode. Kalau Sugiknur selama ini banyak memberikan kebaikan kepada orang, itu belum ada apa-apanya dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh Jokowi. Jadi jangan sombong, Sugi. Ente belum apa-apanya. Lucu saya. Kalau ente benci sama Jokowi, berarti ente iblisnya, ente setannya. Bahkan dalam video itu saya sampai tertawa terbahak-bahak bahwa katanya obat agar Indonesia bisa sembuh dari sakit, obatnya adalah gulingkan Jokowi dengan melakukan revolusi. Ya udah, Sugiknur dan pendukungnya ini iblis, setan. Karena Jokowi ini orang yang baik, berarti orang yang membenci, yang ingin melakukan revolusi kepada orang baik, berarti mereka itu penjahat, iblis dan setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati orang-orang jahat ini ada penyakit. Mereka bangga dengan kejahatannya. Mereka bangga dengan gibahnya. Mereka bangga dengan fitnahnya. Mereka bangga dengan tebar kebenciannya. Lalu Allah tampakkan semua itu ke hadapan rakyat Indonesia sebagai balasan azab yang pedih karena mereka berbuat jahat, karena mereka berdusta. Dalam demo di video tersebut kita tertawa terbahak-bahak. Si Sugiknur, manusia setan, manusia iblis ini sedang memprovokasi para pendukungnya untuk melakukan revolusi, menggulingkan Jokowi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu kepada rakyat Indonesia, sudah saatnya saya pun melakukan gerakan yang serupa. Gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Ke depan saya akan banyak muncul lewat pengajian-pengajian. Ingin sekali saya mengadakan 100 pengajian. Cuman dananya kurang, bro. Karena prinsip saya itu begini, bro. Ngaji sambil ngejo. Jadi ngaji itu harus sambil ngejo. Ngejo itu makan. Jadi diisi otaknya, diisi akhlaknya, diisi perutnya, diisi sakunya. Yang saya sebut sebagai pengajian maung. Makrifat orang Bandung. Makrifat versi saya itu lebih kepada berpikir. Berzikir adalah berpikir, berpikir adalah zikir. Zikirnya adalah berpikir, berpikirnya adalah zikir. Itulah konsep makrifat orang Bandung ala Gus Aa. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz kenapa Ustadz mencantumkan jihad harta? Nyari uang jangan gini-gini amat. Siapa yang nyari uang, Mas Bro? Saya ditegur oleh YouTube, diberi 2 pilihan. Menghapus video yang 600 video atau pilih hilang dolar. Maka saya pilih hilang dolar. Kenapa? Karena 600 video ini adalah video yang dibuat dengan susah payah, sesuai keadaan dan kondisi saat itu terjadi. Dan ini adalah sebuah karya dari saya yang harus saya hargai, yang harus saya lindungi, yang harus saya banggakan sebagai hadiah bagi Indonesia, bahwa ada seorang rakyat yang sedang berjuang dari zaman Ahok hingga saat ini tanpa kenal lelah, tanpa takut, tanpa takut dibully, tanpa takut dibunuh, tanpa takut miskin, tanpa takut dianiaya. Ini sebenarnya bukti. Tidak ada niat saya untuk mencari uang di YouTube ini. Yang jelas, di YouTube ini saya sedang membuat sebuah karya besar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Inilah video-video yang bisa
generasi ke depan lihat jejak digital yang akurat dari sebuah fenomena politik di Indonesia. Kalian bisa melihat siapa pahlawan, siapa bajingan. Saya rela hilang dolar untuk mempertahankan video-video saya ini, untuk menjaga NKRI dari orang khilafah, untuk menjaga NKRI dari orang-orang yang memang ingin merampok sumber daya alam Indonesia demi keuntungan pribadi. Maka saya harus melakukan sebuah pergerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saya harus bergerak melewati pengajian-pengajian. Dengan begitu mudah-mudahan banyak kadrun yang murtad dari kebodohannya, banyak kadrun yang murtad dari ketololannya, banyak kadrun yang murtad dari kedunguannya. Karena saya sudah terbiasa memurtadkan orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, orang-orang yang bodoh dan zalim. Silakan yang mau jihad harta, pahalanya gede banget bro, demi Indonesia. Selama Indonesia ini berdiri, maka pahala akan mengalir ke dalam rekening akhirat kalian. Kalau di masjid, cuma satu masjid saja. Tetapi ini kita berjihad harta untuk negara Indonesia. Negara yang luas, negara yang beraneka ragam. Jihad harta adalah sebuah kewajiban. Saya berjihad dengan ilmu, maka kalian berjihad dengan harta. Saya berjihad dengan nyawa, kalian berjihad dengan harta. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa-siapa yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pemikiran, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka ketika dia mati sesungguhnya dia tidak mati. Ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di sebuah tempat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki. Ini yang sangat-sangat kita inginkan. Kita masuk bukan ke alam kubur, kita masuk ke sebuah tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk berjihad harta. Jejak digital Gus AA sudah terbukti. 5 tahun terakhir, Gus AA lah yang pertama mengobrak-abrik orang-orang khilafah, kaum kadrun, ulama kadrun, kaum kampret, ulama kampret selama ini. Lihat jejak digitalnya di video saya yang terdahulu. Semuanya terekam dengan jelas bagaimana saya benar-benar bertaruh jiwa raga demi Indonesia. Saatnya untuk menghancurkan manusia-manusia brengsek. Jihadkan harta kalian ke 002 0757 0101 3531 532. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.